Eh, jadi 2 orang record nggak apa-apa. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi pengetesan material yang saya maksud adalah dibatasi pada agregat halus dan agregat kasar ya. Karena semen, fly ash, dan lain-lain sebagainya biasanya datanya disiapkan dari supplier material. Biasanya kalau kita beli barang ada tuh data sheet-nya, itu sekalian dikasihkan. Nah, ini kita akan bahas pengetesan-pengetesan yang umum saja, yang memang di industri beton itu selalu ada, hampir selalu ada. Ya, ada nih pertama specific gravity and absorption. Ini specific gravity adalah berat jenis. Absorpsi itu adalah daya serap, penyerapan. Ini pengetesan ini kita lakukan di pasir maupun split. Kemudian ada bulk density dan void content. Bulk density itu adalah uh, unit weight atau berat per satuan volume. Nanti kita bahas detailnya. Dan void content itu adalah ya void, rongga di antara partikel, rongga antar partikel. Ini kita lakukan juga di pasir dan batu. Kemudian ada gradasi, kita ngayak material. Ini kita lakukan di batu dan juga pasir. Kemudian ada material finer dan 75 micrometer. Ini maksudnya adalah material yang sangat halus, yang lolos ayakan nomor 200, itu sudah halus banget, setara udah debu, udah lebih halus dari tepung, yang sudah dianggap merugikan gitu. Jadi kalau kena air malah jadi lumpur, bukan jadi material yang berguna. Kemudian untuk agregat kasar ada soundness. Soundness itu adalah kekekalan material ya. Jadi prinsip pengetesan untuk soundness ini adalah kalau material kita kasih rendam bahan kimia berupa sulfat ya, itu seberapa kuat dia menahan supaya nggak pecah. Karena kalau kita kasih sulfat akan muncul garam di dalam material itu sendiri, di dalam pori-porinya, dan garam itu akan mendorong ke segala arah. Nah, kalau materialnya kuat artinya dia bisa menahan keutuhannya. Tapi kalau misalnya materialnya nggak kuat, dia akan pecah atau retak gitu. Kemudian ada flakiness and elongation. Ini maksudnya kepipihan dan lonjong, pipi dan lonjongnya agregat. Eh, Kan kita agregat itu kan batu itu kan harusnya bentuknya kubikal ya, bagusnya gitu. Tapi terkadang ada juga yang bentuknya pipih dan ada yang bentuknya lonjong atau kombinasi dua-duanya. Kemudian abrasion resistance ini adalah sebenarnya seberapa besar batu itu menahan abrasi. Ada ujinya pakai namanya mesin Los Angeles gitu. Nanti kita akan lihat. Kemudian eh, ini ya, yang kedelapan ini udah masuk ke agregat halus. Ini adalah organic impurities. Organic impurities itu ada, kalau organik itu adalah sebenarnya adalah sisa-sisa hewan gitu atau tumbuh-tumbuhan yang masih tersimpan yang tercampur di dalam material. Kemudian ada silt content, itu sebenarnya kayak eh, kadar lumpur tapi metodenya volumetric. Kemudian alkali silika reactivity. Alkali silika reactivity adalah reaksi alkali dari semen ketemu dengan silika dari pasir. Kemudian ada clay lumps and friable particles. Maksudnya adalah kadar lempung. Jadi di dalam material itu biasanya ada lempung. Ada juga partikel-partikel yang sebenarnya ada butirannya, tapi begitu kita pencet, hancur. Kadang tuh seperti itu. Jadi kelihatannya kayak batu atau kayak pasir, tapi begitu kita pencet, ternyata hancur. Nah, itu mengganggu. Ini juga sebenarnya nggak cuman di agregat halus, tapi juga di agregat kasar. Tapi memang kebanyakan dilakukannya di agregat halus. Karena kalau agregat kasar, eh, biasanya nggak terlalu besar. Paling-paling nanti jatuhnya dia ke agregat halus gitu. Oke. eh Kemarin tuh saya udah jelasin ya bahwa yang membedakan antara agregat halus dan agregat kasar itu sudah kan ya. Jadi agregat kasar itu adalah agregat yang ukurannya 5 mili ke atas.
Masih mute, Mas. Ya, Iya, ya udah ya. Udah saya ya jelaskan. sorry. Hmm. Ya. Nah, maksud saya adalah partikel-partikel yang itu yang bisa dipencet itu kebanyakan memang pada akhirnya jatuhnya ke agregat halus. Oke. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama specific gravity atau absorption. Nah, specific gravity ini sebenarnya adalah berat jenis. Kalau kita bicara berat jenis, ngerti nggak, Mas? Kalau ngomong berat jenis, kan berat Berat jenis ini kan jenis. kurang lebih pelajaran SMA, SMK lah ya. Iya lupa lah, tapi ya Lupa ya. tahu maksudnya mungkin ya. Iya. Jadi berat Tahu jenis ini sebenarnya maksudnya. adalah rasio density material terhadap density fluida. Fluida yang kita maksud di sini pada akhirnya adalah air. Nah, density itu adalah berat dibagi volume absolut. Maksudnya adalah kalau misalnya air itu kalau misalnya kita timbang air 1 kilo, maka volume air itu adalah sebenarnya 1 liter. Air 1 kilo itu sama dengan 1 liter karena densitinya 1. Nah, ini contoh ya, kita ngomong densitinya ya. Contoh kita punya satu eh, benda seperti ini ya, kubus seperti ini. Katakanlah ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, volumenya kan berarti 1 meter kubik ya. Iya. Kalau kita timbang kubus ini, lalu beratnya katakanlah 1.500 kilo ini ya, 1.500 kilo atau 1,5 ton ya, maka densitinya adalah beratnya dibagi dengan volume. Berarti 1.500 dibagi 1 sama dengan 1.500 kilogram per meter kubik. Atau 1,5 ton per meter kubik. Terserah lah, itu cuma masalah satuan aja, kita mau pakai satuan apa. Tapi kan kita lebih familiar dengan kilogram kan. Kalau misalnya Amerika kan biasanya eh, pounds. Nah, kita kalau udah ngomong pounds sudah kalang kabut itu ini berapa kilo ini kan. Dan nggak ngerti lagi. Nggak terbiasa. Nah, sementara air density-nya adalah 1.000 kilogram per meter kubik. Artinya kalau kita punya 1 meter kubik air, 1 kubik air itu beratnya adalah 1.000 kilo. Jadi kalau misalnya mobil-mobil tangki air kita tuh bawa 5.000 liter. 5.000 liter berarti beratnya 5.000 kilo. 5.000 ton. 5 ton. Beratnya adalah 5 ton. Karena density-nya 1.000. Nah, sehingga berat jenis dari benda ini tadi adalah 1.500. Ini kan rasio ya. Rasio density material Iya. terhadap density fluida. Nah, density material tadi adalah 1.500. Nah, density fluidanya ada 1.000. Berarti sekarang benda uji benda benda kubus ini density-nya adalah 1.500 dibagi 1.000 sama dengan 1,5. Nggak ada lagi satuan kalau berat jenis karena habis semua nih. Kilogram bagi kilogram, meter kubik bagi meter kubik selesai. Jadi berat jenis itu nggak ada satuan. Itu kalau misalnya barang kita modelnya begini. Kalau misalnya barang kita bentuknya nggak terukur gitu. Misalnya ini kan batu ya. Batu ini kan kita mau ngukurnya gimana? Buat nyari tahu volumenya kan. Ada lekukan-lekukannya. Tanya, tanya Mas ya. Ya, Batu sama beton itu kuatan mana? gimana? Batu sama beton itu kuatan mana? Kalau beton kan Kuat tergantung mana? kita mau Batu rancangnya sama beton. kekuatannya segimana. Batu kan tergantung batu apa yang kita mau bicarakan. Kalau misalnya Oh, eh, batu ini ya, batu yang kita pakai buat beton, ya. Kalau misalnya oh. kita bandingkan dengan beton K500 ya kuatan beton lah. Oh, ada kualitasnya. Hmm. Kalau beton mutu terendah, Beton mutu terendah, misalnya untuk eh, K LC, berapa? LC itu lean concrete tuh biasanya paling FC10 atau K100. K100 K100. tuh kita kalau malu nggak perlu tenaga juga ini hancur karena semennya sedikit biasanya. Nah, balik lagi ke topik ini ya.
Kalau misalnya Oke. batunya modelnya gini, kita mau ngukur volumenya gimana caranya? Disinilah kita perkenalkan dengan prinsip Archimedes ya, yang bilang bahwa prinsipnya Archimedes kan gaya angkat suatu objek sama dengan besarnya air yang berpindah. Maksudnya adalah gini, jadi kita punya objek ini misalnya ya, beratnya di udara itu di sini contohnya adalah 4 Newton ya. Taruhlah 4 kilo deh biar kita lebih familiar. 4 kilo. Ketika kita timbang di dalam air, beratnya jadi cuman tinggal 1 kilo nih. Ini satu ya, nggak kelihatannya. Taruhlah 1 kilo. 3 kilonya apa? 3 kilonya adalah gaya angkatnya. Gaya angkat yang dialami oleh si benda tadi. Nah, gaya angkat ini ternyata sama dengan besarnya air yang berpindah. Jadi kalau ini kita fullin, ya segini. Kalau kita masukin objek ini, maka air akan keluar. Nah, ternyata kalau airnya kita tampung, maka besarnya sama dengan beratnya adalah sama dengan ini gaya angkat tadi. Jadi kalau beratnya di udara adalah 4 kilo, terus berat bendanya di dalam air adalah 1 kilo, maka 3 kilo itu adalah gaya angkatnya. 4 kurang 1, 3. Gaya angkat ini sama dengan beratnya air yang berpindah, jumlah air yang berpindah. Dari sini kita akan tahu volume dari objek ini tadi. Kenapa? Logikanya adalah air ini kan tadinya harusnya di dalam sini, ya kan? Tetapi air ini harus berpindah karena ada objek yang masuk. Begitu ada objek yang masuk, tadinya kan di sini nih, sini nggak ada objek nih. Tapi begitu objeknya masuk, airnya harus didorong keluar. Berapa banyak air yang didorong keluar? Sama volumenya dengan objek ini tadi. Jadi eh, untuk kita ukur volume dari objek yang nggak bisa diukur pakai meteran ini, kita pakai prinsip ini, kita masukin ke dalam air. Kalau misalnya kita nggak pakai objek deh, kita pakai tuang aja air misalnya. Kita punya satu wadah penuh begini ya. Lalu kita tuang air katakanlah 500 mili ke dalam sini. Pasti 500 mili yang keluar juga. Itu logikanya. Sama dengan objek ini. Jadi posisinya tadi airnya di sini harusnya ada air. Begitu objek ini masuk, airnya didorong keluar. Sebanyak sama dengan volume air ini, volume objek ini. Ini adalah prinsip Archimedes ya. Tapi yang ini paham nggak? Karena ini basic untuk bahas tentang berat jenis nih. Paham, Paham ya? Oke. paham. Ya. Nah, ini kita punya standarisasi di Indonesia ya, sebenarnya adopsi-adopsi dari Amerika. Untuk uji berat jenis batu, kita pakai SNI 1969. Sepertinya belum ada yang terbaru ya, saya sempat ngecek. Masih pakai tahun 90. Kemudian untuk yang agregat halus, kita pakai SNI 1970. Metodenya dari situ. Prinsipnya sama, semuanya menimbang di dalam air. Jadi ini nimbang dalam air, ini juga menimbang di dalam air. Prinsipnya Archimedes. Karena kita nggak bisa ngukur butiran-butiran pasir ini. Kita nggak bisa ngukur partikel-partikel eh, batu. Kita bisa tahu beratnya dengan cara ditimbang, gampang sekali. Tapi kalau volumenya harus pakai ini. Harus pakai prinsip ini. Oke. Ini kita punya 3 pengujian, ini nanti saya belakangan aja. Kita hasilnya biasanya dari pengujian ini dapat eh, berat jenis dalam keadaan SSD. SSD itu adalah jenuh tapi permukaannya kering. Kemudian ini benar-benar kering dan ini semu. Tapi nanti aja di yang berikutnya, halaman berikutnya. Oke, yang berikut adalah absorpsi. Absorpsi ini adalah serapan air, ya. Maksudnya apa serapan air? Ya jumlah air yang terserap oleh pori-pori material. Jadi di dalam material kita itu baik pasir maupun batu, sebenarnya ada pori-pori yang nggak bisa kita lihat langsung, harus kita lihat lagi dalam skala yang lebih ini. Kalau kita perbesar ya. Nah ini contoh gambarannya ya. Misalnya ini butiran pasir nih. Kita nggak kelihatan pori-pori ini, tapi sebenarnya ada pori-pori kecil seperti ini yang bisa menyerap air.
Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, benar-benar kering seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai oven dry atau kering ya, benar-benar kering. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai SSD tadi, saturated surface dry. Maksudnya adalah dia jenuh seluruh pori-porinya yang bisa menyerap air. Kalau pori-pori bagian ini kan nggak bisa keserap nih karena dia tersendiri. Maksudnya adalah pori-pori yang terhubung keluar ya. Semuanya terisi dengan air, tapi permukaannya benar-benar kering. Inilah yang kita sebut sebagai SSD. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, ini basah, materialnya basah. Nah, kita pakai buat apa informasi-informasi ini? Pertama, untuk berat jenis kita pakai sebagai basis perhitungan berat dan volume beton. Kemudian untuk absorpsi ini kita pakai untuk kebutuhan air dalam campuran. Juga kita pakai koreksi kadar air material karena material kita di lapangan itu kan nggak selalu dalam keadaan kering atau nggak selalu dalam keadaan basah atau nggak selalu dalam keadaan seperti ini. Material kita di lapangan tuh ya kalau panasnya 2 hari ya kering misalnya atau hujan ya basah gitu. Kita nggak akan dapatkan kondisi ideal seperti ini. Jadi kita harus ada koreksinya. Nanti di topik bikin mix design ini akan terlihat gunanya. Nah, yang berikut bulk density dan void ya. Bulk density adalah berat material pada volume tertentu. Volume yang dimaksud adalah termasuk rongga partikel. Bedanya ini bulk density sama density yang ini, density yang ini. Kalau density yang ini kita bicara tentang volume keutuhnya gitu. Jadi satu partikel ini berapa volumenya gitu. Sementara bulk density itu kita bicara tentang volume termasuk volume rongga. Nah, di Surabaya tuh orang satuan beras apa ya Mas ya? Kilogram apa liter ya? Kadang liter kan? Liter yang kilogram. Kadang Ya, liter, kadang kilogram. Inilah sama. bulk density yang saya maksud nanti. Saya pakai contoh beras ya. Beras itu kalau kita misalnya beli 1 liter, ya, kita beli 1 liter, kita timbang itu nggak sampai 1 kilo kan? Dia cuma kalau nggak salah di 0,8 kilo. Saya dulu di Purwokerto sempat bisnis beras, saya ingat tuh pernah saya coba. Nah, artinya apa? Kita punya satu wadah 1 liter, kita masukin beras penuh rata, kita timbang, ternyata beratnya cuma 0,8 kilo, tapi volumenya 1 liter penuh, ya kan? Volumenya 1 liter penuh. Nah, di antara partikel-partikel beras itu kan ada rongga, ya kan? Rongga-rongga itulah yang seperti ini yang saya maksud nih. Nih misalnya. Ini juga dihitung sebagai volume, ya, termasuk di dalamnya. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi anggaplah ini kita beras ya, 1 liter, kita full seperti ini, kita timbang beratnya cuma 0,8. Prinsipnya seperti itu. Nah, void itu adalah persentase rongga antar partikel material pada volume tertentu. Jadi misalnya beras 1 liter, kita timbang beratnya 0,8 dan kita juga hitung berapa besar apa namanya voidnya, rongga-rongga di antaranya, seberapa banyak rongga-rongganya. Ini dipakai buat apa? Pertama, dipakai buat basis perhitungan proporsi campuran, terutama secara volumetrik. Yang kedua, dipakai untuk data perhitungan stok. Kenapa ada serta di sini? Ya, kedua dipakai untuk data perhitungan stok. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita beli material ya, kita beli material yang datang bawa mobil seperti ini. Oh, muatannya seperti ini, nggak dibikin rata. Kita nggak bisa ngukur volumenya kan? Kita cuman perlu pakai data bulk density tadi. Kita tinggal naikin timbangan mobilnya, kan biasanya masuk pabrik-pabrik itu kan ada timbangannya. Dia naik ditimbang, terus dia unloading,
balik lagi ditimbang, udah ketahuan. Oh, dia bawa material beratnya misalnya 3 ton. Ya udah dari 3 ton itu langsung ketahuan. Oh, volumenya tinggal dikonversi aja kan ke volumenya berapa gitu. Dari situ prinsipnya. Nanti sekali lagi pengujian-pengujian ini akan kelihatan nanti gunanya. Nanti kita di topik bikin mix design. Ini standarnya ini tahun 98 SNI 034904 eh, untuk beracun untuk agregat halus maupun agregat kasar sama standarisasinya. Oke, Ya, yang tanya break, Mas. ya silakan, Tanya Mas. silakan. Eh, ini kan kalau kita bikin apa konstruksi atau apa kan udah ada SNI sebenarnya acuan ya. Ya, Tapi kenyataannya di lapangan kan banyak yang standarnya di bawah SNI ya. Betul, mm, mm, betul ya. betul betul. Nah, kira-kira itu masih bisa ditolerir nggak dari segi keamanan atau Ada hal-hal yang harus memenuhi kriteria SNI, misalnya mutunya. Mutunya itu kan kalau kita lihat di misalnya mutu beton ya, itu betul. kita lihat di Ya, SNI 2487 atau 2847 itu kan dia bilang minimum eh, mutu yang tercapai itu dari benda uji yang nanti diuji itu harus sama dengan atau lebih besar dari 100%. Itu harus. Itu mutlak, nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu berarti ada masalah, nggak bisa diterima gitu. Nah, tapi misalnya ada SNI yang ngomong SLAM, nilai SLAM. Nilai SLAM itu walaupun dia misalnya dia bilang SLAM untuk kolom adalah SLAM 7,5 senti. Itu nggak bisa diambil sebagai suatu persyaratan yang harus diikuti. Nggak bisa. Karena SLAM 7,5 itu susah dikerjakan. Saya sering ketemu di sini ya, proyek-proyek jalan gitu ya. Yang memaksakan eh, ngecor jalan dengan SLAM maksimum 8 senti. Sementara metode pekerjaannya adalah bongkar manual, tenaga bisa. manusia. Itu itu baru satu mobil mixer udah pada nyerah tukang-tukangnya. Itu maksudnya adalah ada hal-hal tertentu di SNI itu yang sebenarnya nggak perlu dituruti. Dia kita hanya Ya, perlu perlakukan itu sebagai saran, rekomendasi, nggak perlu dituruti. Tapi ya. ada hal-hal yang harus dituruti, misalnya mutu beton. Mendekati itulah paling enggak ya. Ya, gitu, gitu. Karena yang dituruti semua kan ya kalau Dituruti semua, harga harga nggak terpikirnya nutut, Mas. harga. Harga nggak nutut. Lagi ya, harga nggak masuk. Iya. Misalnya dia juga di SNI itu kan dia juga ada tuh rekomendasi-rekomendasi mix design gitu ya. Ya, pada akhirnya kita pilih-pilih yang harus mana yang mutlak dituruti, nggak bisa kita ikutin semua, termasuk mutu gitu. Misalnya dalam pembikinan mix design itu dia bilang kalau kita nggak punya data statistik dari pengujian sebelumnya, dia bilang kita harus tambahkan sekitar 12 MPa dari mix design kita. Jadi misalnya kalau kita rancang FC20 ya 20 MPa, maka kita harus tambah 12 MPa. Tapi pada akhirnya ngapain? Ngapain kita tambah itu kalau misalnya kita cuma tambah 6 tetapi hasil akhirnya kita memenuhi FC20 misalnya. Itu pada akhirnya mutlaknya di FC20-nya yang harus kita ikutin. Karena kalau kita mesti tambah 12, biayanya nggak nututi. Harga jualnya nggak nyampe gitu. Ini dari sisi beton, termasuk hal-hal lain. Jadi nggak bisa kita telan mentah-mentah juga. Tapi perhatikan juga, karena kadang kalau ketemu orang PU tuh mereka by book sekali. Kadang-kadang kalau konsultan dari PU tuh, aduh susah sekali diajak gini logika gitu. Mainnya semuanya buku. Ya Aduh, teori ya mungkin banyak teori. sebenarnya teorinya bagus, cuman ya itu karena bukan praktis di lapangan, ya udah ngikutin apa kata buku, ya susah. Ya, Tuh. Oke, ini bulk density udah ya. Kita masuk ke yang berikut. ya ada. Oke.
Nah, ini gradasi. Gradasi eh, ini untuk menentukan persentase berat butiran yang lolos dari ayakan dengan nomor tertentu. Maksudnya adalah, jadi material itu kan ukurannya sebaiknya jangan seragam. Nah, realnya adalah fakta di lapangannya adalah bahkan pasir pun ukurannya tidak seragam. Bahkan batu pun ukurannya tidak seragam. Sehingga kita harus ngayak supaya kita tahu. Misalnya yang ukuran 1 cm ini ada berapa banyak di dalam material kita. Ya ukuran misalnya 5 mm ada berapa banyak di dalam material kita. Yang ukuran berapa lagi itu? 12 mm itu ada berapa banyak di dalam material kita. Yang ukuran 19 mm ada berapa banyak di dalam material kita. Kita pakai ini ayakannya seperti ini modelnya. Dengan berbagai macam nomor. Nomor ini menandakan ukuran ya. Pada akhirnya kita akan dapatkan data yang kurang lebih seperti ini. Pernah ketemu nggak orang ngerjakan ini? Belum, kalau Belum ayakan pernah ya? yang kecil-kecil ini buat buat apa ya? Buat sampel aja kayaknya. Iya, ini buat ngayak sampel. Ya, Iya. begitu. Nanti sesekali coba main ke Ubaya tuh, Mas. Bukan ke Ubaya sih, yang dekat Hmm, situ UNESA, UNESA di labnya tuh. Indonesia. Oh, ada itu. Iya, di labnya tuh ada tuh lumayan lengkap mereka. Nah, data ini kita pakai untuk menentukan proporsi agregat. Nanti saya tunjukin. Kemudian ini berpengaruh sekali pada mutu. Kemudian ini berpengaruh sekali pada workability. Workability itu adalah ya nilai SLAM lah kita sebutnya. Kemudahan untuk dikerjakan. Dan ini juga berpengaruh pada hasil pengecoran. Banyak sekali kalau kita mau bikin mix design ini wajib ada. Karena ini ini apa ya? Mendasar sekali untuk kita bisa bikin beton kita jadi bagus. Ini hasilnya nanti. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita misalnya beton kita itu materialnya seragam, maka kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka rongganya terlalu banyak. Ini katakanlah ukurannya seragam ya. Ukurannya seragam nih. Nah, kalau begini, maka rongganya terlalu banyak. Rongga ini harus diisi oleh semen. Pertama, jadi nggak ekonomis. Yang kedua, dengan banyaknya rongga seperti ini, walaupun diisi oleh semen, tapi kekuatannya jadi nggak maksimum. Karena kita harus ingat juga bahwa beton itu kekuatannya bukan cuma dari semen, tapi dari material. Yang kedua, misalnya seperti ini. Eh, Kalaupun kita punya material yang agak sedikit eh, berbeda, berbeda gradasinya, tapi kalau misalnya cuma dua ukuran nih, tetap kelihatan. Kita bandingkan dengan misalnya ini. Ini disebut sebagai well graded, maksudnya gradasinya bagus. Kalau seperti ini kan hampir solid nih. Secara logika aja, ini pasti lebih kuat. Rongga-rongga kecil ini nanti akan diisi oleh semen, dan pasta dan air dan segala macam bahan pengikat gitu. Jadi tujuan dari kita bikin gradasi tadi itu adalah supaya kita bisa menentukan agregat kasarnya kita pakai berapa banyak, agregat halusnya kita pakai berapa banyak, supaya memenuhi atau mendekati keadaan seperti ini. Nah, ini ditandai dengan kurva-kurva seperti ini. Kurva mana nih kok nggak muncul? Nah, kurva-kurva seperti ini. Jadi standarisasi kita itu sudah menyediakan kurva-kurva yang kalau misalnya kita gradasinya masuk di dalam kurva-kurva ini, ya itu sudah bagus gitu. Jadi ada minimumnya, ada maksimumnya. Jadi kalau kita gradasi hasil akhirnya adalah di seperti ini, di area-area ini, artinya kita mendekati ke solid tadi. Bagaimana kalau misalnya ternyata material kita gradasinya nggak di dalam area-area yang disyaratkan, area-area yang well graded gitu, yang bagus gitu ya. Maka kita harus kombinasi. Makanya sering tuh kita dapat
project yang pakai batunya ada dua, satunya agak besar, satunya agak kecil. Pasirnya juga kadang dia pakai dua, agak ada yang agak kasar, ada yang agak halus. Semuanya demi memenuhi prinsip ini. Kalau dia memenuhi prinsip ini, ya dia jadi agak irit semen. Kalau masuk ke bisnis kan udah ada efisiensi harga kan. Nah, ini pada akhirnya akan menentukan mutu. Nah, Tapi kalau kalau bikin beton itu misalnya dari koral, itu ukurannya di variasi gitu, atau satu betul, macam. variasi, pasti variasi. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi kan Variasi. pada umumnya kan kalau yang sekarang terjadi di bangunan-bangunan ya satu macam ya. Nah, satu macam itu, tapi kita harus lihat ya. Satu macam itu ada range-nya. Jadi biasanya Nah, dari 1 senti sampai 2 senti. Atau dari setengah senti nah, sampai 2 senti. Nggak bisa tuh 2 senti semua. Hampir nggak ada nah. material seperti itu. Oh, berarti yang ada itu ya, Tetap ada. campuran tadi. Tetap ada range-nya. Jadi Hmm. misalnya Mas beli di toko-toko bangunan tuh. Coba aja dibandingkan Nah, ukurannya. Nggak semuanya selalu seragam. berarti yang campur gitu. Pilihnya Pasti ada berarti yang campur. Iya. cari yang Makanya campur disebut ya. misalnya batu 12. Orang kalau sebut batu 12 itu artinya batunya ukuran 1 senti sampai 2 senti. Atau kalau Oh, misalnya orang gitu. sebut batu 11. Kalau orang ngomong batu 11 itu sebenarnya bukan batu ukurannya 1 senti ya, tapi range-nya antara setengah senti sampai 1 senti. Ada juga batu 23 misalnya. Batu 23 itu ukuran 2 senti sampai 3 senti. Ya kalau dalam ini jadi 20-30. Seperti itu. Cuman kalau di toko bangunan kan dia nggak kayak gitu ya. Maksudnya Mm-mm. bisa lengkap satu dua kan mungkin dia punya satu macam itu aja ya. Iya, paling dia punya Iya, satu biasanya dua. kayak seperti itu. Rata-rata di toko bangunan tuh Satu rata-rata dua satu ya. dua, satu dua rata-rata. Karena itu kan Ya kebutuhan udah itu dipakai untuk pakai aja. bisa ya Bisa, untuk emang beton idealnya di itu bisa. angka itu kok. Beton-beton keperluan Satu umum, dua ya. idealnya di sat- 1,2 atau 1,25, 1 sampai 2,5 senti. Idealnya di situ. Gitu. Ya kemarin waktu jaketing tuh ada yang kayak rongga-rongga gini. Nah, Ya, itu tapi nggak banyak sih. Ya, beberapa itu dia. baru Eh, berongga. Rongga-rongga itu Itu karena salah satu apa ya? faktornya adalah, nah ini saya jelasin ya. Bayangkan kalau kita nggak nggak punya data Nah, tentang beton kita, nih kita bandingkan dua ini ya, pasti sekilas kita lihat langsung tahu ini beton yang bagus yang atas, iya kan? hmm. Kelihatannya lebih homogen, campurannya bagus. Kalau ini kayaknya batu semua, ini akibat dari nih gradasi yang buruk, Oh gitu. ya. Kalau misalnya gradasinya, kalau kita udah tahu batu kita gradasinya kurang bagus, dari situ kita akan tentukan, oh kalau gitu saya kurangi aja. Misalnya saya kurangi proporsinya yang ini, saya naikin proporsinya yang pasir, jadi bisa saling menutupi. Tujuannya gradasi itu pada akhirnya di situ. Nah, Satu rongga ya. nah iya betul. Tapi ini adalah salah satu faktor yang kalau misalnya gradasinya bermasalah, maka hasil akhirnya akan begini. Salah satu faktor ya. Faktor Hmm. yang kedua adalah pemadatannya nggak beres, pemadatannya kurang dipadatin. Nah, tentunya pakai alat apa gitu? Nah, bagusnya pakai vibrator, tapi kalau misalnya tipis kan Atau ya paling nggak otomatis? dipukul-pukul sampai yang Iya, inilah. Jangan ya tangan kiri deh. jangan dibiarin gitu aja dituang terus selesai ya. Nggak jadi namanya gitu. Kecuali Ya. ada beton namanya beton SCC. Nah, beton SCC itu nggak perlu. Nah, faktor yang ketiga, eh, ini kalau yang pertama tuh gradasinya bermasalah, yang kedua tuh nggak ada pemadatan, yang ketiga itu adalah selamnya ketinggian ya. Selamnya terlalu tinggi, terlalu kental, nggak bisa dikerjakan oleh manusia, harus pakai mesin. Vibratornya juga kerjanya lebih keras, orang jadi udah malas duluan. Ya pada akhirnya jadi begini. Atau yang keempat, bocor pegistingnya. Jadi begitu dicor,
Air semennya ngalir semua, yang nyangkut ya tinggal batunya, Ya, gitu. Nah, yang berikut adalah, ini kita masuk ke pengujian berikut ya. Pengujian berikut itu adalah material finer than 75 mikron. Ini maksudnya sebenarnya adalah debu, debu yang harus dibuang. Tujuannya adalah untuk mengetahui persentase partikel halus pada material. Partikel-partikel halus ini membuat kebutuhan air bercampur menjadi lebih tinggi. Jadi kalau materialnya makin halus, maka dia butuh air, makin banyak butuh air. Kalau makin banyak butuh air, otomatis berpengaruh pada mutu. Jadi beton itu kalau kalau kita ngomong faktor air semen, Fas ini adalah faktor air semennya. Faktor air semennya makin tinggi, maka itu pasti air makin banyak. Nah, itu pasti jatuhnya ke mutu. Kemudian dia berpengaruh kepada overbleeding. Overbleeding tuh pernah lihat nggak Mas? Setelah beton ngecor, kita misalnya ngecor plat gitu ya. Tiba-tiba atasnya air semua, jadi airnya naik. Nah, kalau airnya naik dalam presentasi yang masih bisa diterima, biasanya 2% atau 3%. Itu masih oke. Dan memang harus ada air naik, karena itu bagian dari proses hidrasi. Dia akan bantu proses hidrasi. Tapi kadang air naiknya berlebihan. Nah, kalau air naiknya berlebihan, ya jatuhnya kan permukaannya jadi lemah. Jadi mudah tergaruk kayak gini nih misalnya. Mudah kegesek gitu. Bagian kalau permukaannya aja. retak juga itu apa? Nah, retak nanti kita Kalau eh, retak itu karena apa? retak Oh, itu banyak faktor. Nanti kita lihat. kalau yang cuil seperti ini Nah, kurang air ya? ini salah satunya adalah lumpurnya tinggi nih, yang kita bilang debunya cukup tinggi. Nah, ini. Kalau anggaplah kita misalnya mutunya udah tinggi ya, katakanlah K300. K300 tuh atau K250 aja. Ini nggak mungkin nih, nggak mungkin dia keangkut gini. Mungkin dia overbleeding, airnya kebanyakan. Atau permukaannya berdebu. Ini pernah di Surabaya kami ada kasus seperti ini modelnya. Pasirnya kotor waktu itu ya. Lolos pemeriksaan, kepake ngecor rumah orang, setelah ngecor debu semua. Ya, akhirnya udah biaya nyiram lagi. Setelah disiram selesai memang, tapi ya akhirnya kan ada waktu, ada biaya dan waktu yang harus kebuang di situ. Jadi kalau kita gosok gini, debunya muncul semua, keluar semua. Padahal harusnya kan enggak. Ya, ini standarisasinya ini SNI 03 1968. Masih tahun 90 juga. Ini pengujian ini sering dilakukan. Ini dengan cara kita cuci. Kalau kita cuci, kan pasti airnya jadi keruh. Begitu airnya keruh, kita buang airnya melalui saringan nomor 200 tadi. Yang ini nomor, yang ukuran 75 mikron meter gitu ya. Dan nanti eh, semua yang tertahan di saringan itu kita ambil kembali, balikan ke ini, ke material kita. Dan inilah nanti kita akan hitung berapa banyak yang terbuang gitu, yang lolos dari saringan dengan setelah dicuci gitu. Ini kadang disebut juga sebagai kadar lumpur material, pengujian ini dengan cara pencucian gitu. Oke, soundness. Soundness itu ya ini ya, proses pengujiannya ya, kekekalan bentuk ya. Kekekalan bentuk tuh jadi kita punya bahan kimia bisa pakai eh, ini ya, eh, larutan sulfat. Sulfat tuh kadang magnesium ya, magnesium sulfat atau sodium sulfat. Jadi kita punya material seperti ini, batu contohnya ya. Kita rendam di dalam ini, larutan ini. Kita larut sama air. Jadi larutan ini prosesnya adalah kita rendam sekian hari, diangkat lagi, dikeringkan, nanti rendam lagi, diangkat lagi, direndam lagi, diangkat lagi. Metodenya ada di sini, SNI 3407. Nah,
Karena misalnya sodium sulfat ini dia modelnya seperti air laut ya. Nanti pori di dalam agregat ini pori akan kan ada pori-pori tuh. Akibat rendam dan keringkan, rendam, kering, basah, kering, siklus itu dia akan bikin garam terbentuk di dalam material. Nah, seperti ini kondisinya. Misalnya. Nah, begitu garam terbentuk, dia akan mendorong ke segala arah. Kalau materialnya nggak kuat, ya ini jadinya pecah. Pecah seperti ini. Ya tadinya terbentuknya gini, kemudian ini pecah, ya udah keangkat. Itulah sebabnya ini kan eh, biasanya material yang diuji untuk soundness ini adalah biasanya untuk keperluan project di coastal projects ya, di pinggir laut atau yang di dalam laut gitu yang akan berkaitan dengan area basah atau area laut ya. Ada siklus kering basahnya atau balak bahkan terendam. Kita harus uji ini supaya tahu seberapa kuat material kita. Juga direkomendasikan supaya pakai semen khusus, misalnya semen tipe 2 atau tipe 5, itu untuk area-area yang basah atau area-area seperti air laut. Itu perlunya eh, pengujian-pengujian seperti ini supaya memastikan hasilnya jadi maksimum. Oke, soundness sudah. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan langsung aja ya, kita nggak pakai sesi-sesian gitu, langsung aja. Oke, oke sih. Nah, kemudian Kalau ini, misalnya tadi agregat kan, tanya ah, Mas, kalau tadi kan agregat harus heterogen, di apa? heterogen agregatnya tadi tuh, yang Heterogen, tadi heterogen itu apa? agregat. Iya, betul, betul, betul. Ya, Iya, nah itu misalnya pasir pun itu harus campur juga pasir itu atau pasti, satu jenis. oh enggak, kita lihat aja. Kalau misalnya eh, dari sisi gradasinya sudah masuk, kayak ini ya, sudah masuk ke, misalnya ini ya, gradasi zone 1 untuk agregat halus ya. Ini di SNI-nya ada, SNI 2320 kalau nggak salah ya. Saya lupa, agak lupa juga. SMI dua-dua ada. Sebentar saya coba lihat sekilas. Karena saya punya data semuanya. SNI, sebentar. Kalau semen kan satu macam ya, Semen, semen satu macam, batu nah, satu macam kan. semen itu banyak macam, ada 5 tipe. Oh, enggak, maksudnya yang kita pakai nanti di waktu itu apakah harus Oh, dicampur satu aja, macam-macam enggak kan? satu aja, satu Satu. aja. Iya, Kalau betul. oil kan ada berapa macam? Iya, Satu, gitu. dua. Kita bisa Kalau pasir apakah juga di mix? pasir bisa mix, bisa single, batu juga gitu. Bisa mix, bisa single. Ya, ini SNI-nya Bagus ada ini di sama sini ya. single kalau pasirnya. Gimana? Kalau pasir bagus ini sama single. Masuk. Nggak harus. Batu juga nggak harus sebenarnya. Intinya adalah begitu kita uji gradasinya dan memenuhi kriteria, selesai. Tapi kalau nggak memenuhi kriteria, artinya kita harus melakukan sesuatu kan. SNI-nya ada di 2843 ya, SNI 03 2834 tahun 2000. Itu Tiga, tabel-tabelnya ada di situ. 03, 28, 3. Ya, SNI 03 2834 tahun 2000. SNI 03, 2834. 03, 2, 38, 2834. 4 tahun 2000. Iya. Oh, Itu SNI-nya oke. adalah pembuatan rencana campuran beton normal. Di situ dia siapkan ini gradasi-gradasi material yang direkomendasikan. Nih, seperti ini. Misalnya zona 1 ada 4 zona ya di SNI 2834 itu. Sementara di ASTM itu standarisasi Amerika yang kita adopsi juga, dia hanya pakai satu kriteria aja. Dia hanya dia hanya punya satu kriteria. Sementara kita Indonesia
ada 4. Ya sebenarnya semuanya dipakai sih. Oke, kita lanjut ke yang ini ya, sini ya. Oke, eh, flakiness and elongation ini maksudnya adalah agregat yang berbentuk pipih dan lonjong atau malah kombinasi keduanya. Nah, dua bentuk agregat ini sebenarnya punya interlocking yang cukup rendah karena begitu dipadatkan dia biasanya berposisi sejajar gitu. Jadi kita bayangin lah logikanya adalah kalau batunya pipih pasti kurang kuat, bentar lagi juga patah. Kalau terlalu panjang juga begitu kondisinya. Nah, yang di dalam beton itu yang punya interlocking yang bagus itu sebenarnya ini angular, kubikal itu cukup bagus. Tapi kalau misalnya pipi nih lonjong itu jadi apa ya? Jadi kurang kurang kuat. Jadi harusnya kan saling mengikat tuh kalau ketemu. Tapi karena mereka posisinya sejajar, jadi interlockingnya jadi lemah gitu. Nah, di sini juga dibatasi ya. Nanti kita bisa lihat di standarnya di 8287 berapa berapa persennya. Saya nggak hafal ya standarisasi karena eh, biasanya kalau saya lihat aja visual, kita lihat visualnya aja. Kalau misalnya banyak lonjongnya ya kita perlu uji. Kelihatan banyak pipinya kita perlu uji. Tapi kalau misalnya kita lihat oh udah kebanyakan kubikal atau angular, ya udah masuk. Nah kita ngujinya pakai alat beginian ya. Ini untuk yang pipi, ya, ada ukurannya sendiri. Kemudian ini untuk yang lonjong gitu. Ini alatnya seperti ini. Ini juga bagus bisa dipakai, tapi ini dia mendekati bulat. Nah bulat itu interlockingnya juga nggak bagus, nggak saling ngikat gitu. Licin lah kalau kita ngomong batu bulat. Jadi bagusnya memang pakai batu pecah yang tipikal atau angular. Tapi ini nggak bisa dihindari juga sebenarnya. Di dalam material itu pasti selalu ada yang begini. Palingan Makanya berapa persen dibatasi. aja. Gimana? Palingan hanya beberapa persen aja bisa Iya, ditolerir. betul. Ada ini kok, ada Yang standarisasi. di pasaran, yang di pasaran. Iya, yang di pasaran. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli di pasar, kita lihat sekilas aja. Kalau kebanyakan pipi ya jangan beli gitu. Itu dengan mata bisa kita nilai kok. Termasuk dengan misalnya kadar lumpur juga kan kita bisa lihat dengan mata tuh kalau pasir kotor ketahuan, pasir bersih kan kelihatan. Misalnya kalau di Surabaya tuh pasir yang bersih itu kan misalnya pasir Lumajang gitu ya. Lihat sekilas tuh udah kelihatan. Wah, bersih nih gitu. Kalau yang dipakai campuran beton struktur berarti yang bagus pasir apa? Kalau di Surabaya itu pasir Lumajang, Mas. Itu Lumajang. itu Yang sudah sudah kayak akan itu. itu sudah paling bagus di Surabaya itu. Tapi harganya juga bagus. Ada juga pasir Ngoro, tapi pasir Ngoro itu juga kadar lumpurnya juga lumayan agak tinggi. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di toko-toko tuh kebanyakan jual dari mana. Kalau kita beli yang Kan volumenya satu besar, macam aja kan tuh jual satu, pasir. satu macam selama dia memenuhi ini, selama dia memenuhi eh, apa namanya Ya. gradasinya, gradasinya oke, aman. Nah, kalau untuk apa, kolom praktis kayak gitu yang tadi sambungan itu betulnya mutu berapa ya? Samain aja K dengan berapa yang ya? yang kemarin tuh, samain aja lah. K Kemarin tuh sekitar berapa ya? 300 ya? berapa? 250 27 ya? K 300 ya? Iya pakai itu aja apa? Ada 50. Ya. Yang penting biayanya oke lah. Ya, 250 sampai K 300 gitu aja. iya pakai itu aja. Itu itu berapa ininya? Berapa bentangannya itu, Mas? Bentangannya antar apa? Antar An- kolom praktis atau iya antar kolomnya berapa? antar kolom paling 2 meter. 2 meter.
antar kolom 2 meter. Cuman Iya, yang nanti tengah itu ada balok gantung los sepanjang 6 meter. Di oh tengahnya nanti kan nggak ada tiang. Yang tengah per, itu kan nanti mm, eh, rencananya nanti buat atap, buat apa? Penopang atap. Itu nanti di tengahnya ada balok gantung. ya Di diperkuat sepanjang aja di sekitar bagian 5-6 ininya, meter. diperkuat aja di Nah, bagian sedangkan kedua ujungnya itu, kedua ujung di yang depan bagian sama tengah belakang ya, berarti ya. bukan yang belakang. Eh, jadi kan kolom, kolom, terus ini yang 6 meter kan? Nah, yang dua paling tengah itu yang perlu diperkuat. Diperkuat itu berarti dari mutu betonnya dan Iya, sininya apa sebenarnya gimana? itu. Jadi mending Pak 250. Oh, itu Sebenarnya sama aja sih, 250 300 juga udah oke kok. nggak bagus ya. Udah bagus. Baloknya udah dicorok atau belum, Masalahnya Mas? belum. Ini tadi Maksud udah keburu dipasang dinding. Nah itu yang tak foto tadi kan lubang hanya berapa senti. Itu tukangnya tuh maunya cuma segitu terus dilas. Katanya kuat-kuat. Aku ragu. Ini yang di bawah ini kan mesinnya kecil. iya itu dia bahaya. Makanya saya Itu kan harus usulkan diperbesar dimensinya itu karena biar ya ada ada bagusnya gitu. Kadang kawan-kawan tukang itu kadang saya di lapangan agak iya. nggak susah Nggak dikasih pede. tahu. Mereka alasannya saya udah pengalaman Iya. ya. Iya, saya bilang prinsipnya kalau kamu berdiri di Takutnya tengah kalau jalan kita itu pasti ketabrak. Kalau nggak ketabrak ya memang lagi takutnya ini aja. takutnya kita terlalu cerewet nanti tukang pergi Ya kita dapat. inilah ada strateginya lah ya ajak ngopi gitu. Iya. Ya gitu. Oke, kita lihat yang berikut ya. Oke, yang berikut nih. Ini yang kita, oh ini saya belum ganti ya. Ini tes abrasi ya. Ini saya lupa nggak ganti. Oke. Tes abrasi ini adalah sebentar ya, Mas. Nggak tahu. Ya, jadi eh, tes abrasi ini adalah jadi sebenarnya eh, begitu kita kasih uji beban seperti ini atau di realnya di konstruksi, begitu struktur kita menerima beban, mayoritas yang terjadi kehancuran itu sebenarnya adalah melalui agregat. Agregatnya juga termasuk ikut pecah. Nah, ini kita uji dengan ada bola baja seperti ini ya, digiling di dalam sini, di dalam alat ini. Alat ini namanya Los Angeles. Jadi ada bola baja seperti ini. Nah, kalau kita uji batunya seperti ini ya, tadi awalnya ya, hasil akhirnya akan ada yang pecah-pecah seperti ini. Disitulah nanti kita hitung persentasenya. Berdasarkan apa? Kita pakai ayakan. Jadi misalnya tadi kita masukin batunya adalah semuanya ukuran misalnya 2 cm gitu ya. Paling kecil 2 cm. Sesudah kita melalui uji ini dan kena bola baja ini dan hancur, ya, ada yang pecah-pecah. Ternyata yang tinggal 2 cm berapa persen gitu. Yang jadi lebih kecil dari 2 cm berapa persen. Nah, standar kita tuh kasih maksimum 40%. Artinya kalau misalnya 40% ke bawah, artinya batu ini cukup kuat untuk menerima beban gitu. Secara secara rata-rata, secara dilihat dari sampelnya, ya batu ini atau material yang kita punya ini cukup kuat gitu. Tapi kalau misalnya 50 di atas 50 cm ya artinya batunya nggak kuat gitu. Kurang kuat untuk menahan beban. Nah, nanti dari sini akan muncul eh, masalah nanti di mutu
betonnya. Gitu. Karena nggak cuman semen di situ yang menanggung beban ujinya maupun beban dari struktur kita di atasnya. Misalnya kolom, kolom itu kan dia menerima beban dari balok. Nah, misalnya kolomnya nggak kuat ini. Walaupun kita misalnya bikin mix desainnya udah bagus, tapi ternyata kalau agregatnya jelek, ya sama aja. Kalau kita mau bikin bagus dengan agregat jelek, ya semennya jadi lebih banyak. Masuk lagi ke masalah ekonomis. Jadi di pertemuan awal kan salah satu faktor yang menentukan mix design itu kan sebenarnya adalah nilai ekonomisnya. Ya, itu jadi nggak masuk gitu. Ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan luar negeri barangkali mereka quality oriented ya boleh lah misalnya jual mahal sedikit gitu. Dulu Holcim itu termasuk salah satu perusahaan di Indonesia yang quality oriented. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya bagus. Terus begitu dibeli BUMN ya begitulah. Masuk ke tangan BUMN segalanya berubah, hampir segalanya berubah. Masih berkualitas tapi sudah nggak sebagus Holcim yang dinamik sekarang. Oke, ini abrasi ya, ini nanti saya ganti lah, lupa saya. Nah, kita masuk ke yang berikut, organic impurities. Ini untuk uji kadar organik di dalam material agregat halus ya, di dalam pasir. Jadi, kalau kita ngomong batu pecah atau batu itu kan sebenarnya dia melalui proses eh, lewat mesin ya, batu bongkahan besar yang dipecah pakai mesin. Kalau pasir itu kebanyakan memang masih dari alam. Rata-rata yang kita pakai di Indonesia tuh, bahkan di seluruh dunia masih dari alam. Ada beberapa yang melalui manufaktur. Biasanya disebut manufaktur sand. Itu adalah misalnya dia ambil dari pecahan-pecahan batu gitu ya. Yang berukuran lebih kecil di bawah 5 mm. Nah itu dia pakai sebagai pasir. Tapi kalau kita dari alam, maka kita perlu tahu nilai organiknya berapa. Jadi kita ujinya pakai ada bahan kimia namanya NaOH atau soda api ya, dijual di toko bangunan tuh biasanya kita pakai soda api. Kita campurkan air, ada ininya ukurannya biasanya 3:1, 3:10 ya. Jadi pakai 300 ml dibanding dengan 70 ml gitu ya. Kalau perbandingannya. Kalau kita mau bikin 1 liter artinya kita pakai 300 ml sama 700 ml. Dapat larutan itu kita campur dengan pasir kita. Kita taruh di botol kaca, kita kocok-kocok-kocok, biarin biasanya kalau enggak 12 jam ya 24 jam akan muncul perubahan warna. Nah, perubahan warna ini kita bandingkan dengan warna-warna di sini ya. Makin gelap artinya kadar organiknya makin tinggi. Makin terang artinya makin bagus gitu. Material kita bagus. Ada yang sampai hitam. Dulu saya coba pasir di mana ya, di Jakarta ya. Itu hitam, benar-benar hitam. Akhirnya kita nggak bisa pakai. Nah, ini masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Nomor 3 nih biasanya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, sampai 5 biasanya. Nah, perbandingan warnanya ada alatnya seperti ini. Biasanya bulat ataupun yang segi 4. Kita tinggal cari di Google aja ada warna nomor organik udah muncul gitu. Nah, kalau banyak organik tuh nanti hitam ya. Maksudnya gini. Gimana? Kalau banyak organik hasilnya seperti kecil ini. Iya, begitu. Ini normal, ini masih warna ini normal, tapi kalau makin hitam lagi udah mesti hati-hati. Pasir itu mungkin banyak organiknya gitu. Ini organik ini beda dengan lumpur ya. Karena organik ini sebenarnya adalah pembusukan tanaman atau sisa-sisa hewan. Sementara lumpur itu beda lagi. Jadi kotoran-kotoran ini bakal punya gangguan nih terhadap reaksi semen sama air. Pada akhirnya ya gini. Tapi ini akan terjadi di umur-umur yang agak tua. Dia nggak mampu menahan korosi dari besi misalnya. Karena udah terganggu hidrasi semen airnya itu udah diganggu oleh bahan organik gitu ya. Begitu besinya korosif dikit, keangkat.
atau mudah mudah tumbuh lumut, mudah sekali tumbuh lumut karena ada organiknya di situ. Begitu Biasanya ada tanya, biasanya ada kolom itu yang patah ya. patah. Karena kolom apa, nah, kayak rubuh semua. Aku takutnya seperti aku lihat gambar seperti ada, ada warehouse kayak warehouse gitu, Mm-mm. dia patah gitu. Kayak kolomnya itu patah semua. Apa selimut betonnya kurang tebel atau sengkangnya itu betonnya terlalu kecil. Faktor-faktornya bisa ya dulu ya. Banyak sih sebenarnya, sebenarnya itu harus ada investigasinya dulu. Saya kalau nggak lihat gambarnya Atau juga nggak bisa. sambungannya ya, sambungannya Bisa jadi. Saya kalau nggak lihat terlalu gambarnya mungkin juga gitu. ngasih penilaiannya agak susah ya, karena Nah, mana ya? Ada ya? ya coba-coba. Aku tadi makanya takut kayak gitu. Iya. Kalau faktor organik kan enggak ya, Enggak sih, kalau organik tuh enggak ke situ. Biasanya itu dari kan mirip-mirip propos gitu. ini udah di-share belum ya? Apa? Ini Belum mau belum. mau nge-share atau gimana, Mas? Tak, oh tak kirim dia ya. Oh ya Belum boleh. ya? Nah itu kan mirip kayak organik, cuman kayaknya enggak dari. Hmm. Ah, ini sambungan, Mas. Eh, iya Ini sambungan nih. takutnya gitu. Sambungannya kalau dianalisa Ya, ini bagelnya sambungan. kecil, Ya, kekecilan besinya. bagelnya kecil. Sementara betonnya juga jelek nih. Oh, tadi betonnya juga jelek. Kalau Betonnya juga kalau jelek. misalnya betonnya bagus kan kayak gini ya. Iya, kalau betonnya bagus, karena gini, kalau betonnya bagus, eh, ini kan besinya juga nggak patah ya sebenarnya. Sengkangnya ini juga punya masalah nih. Sengkang itu kan Kalau sebenarnya sangkanya. menahan gaya geser ya. Kalau gaya geser Iya itu kan itu kecil besinya gini. banget itu. Makanya kalau di sambungan tuh harus diperbanyak tuh sengkangnya. Hmm. Karena di situ Kalau aku pakai besi 6 gitu masih bisa itu. Besi 6 ya masih bisa. masih Kan bisa. besi, Ini kan kecil banget ini iya besi, yang digambar. besi yang dipakai tulangan itu kan besi 10 ya. Iya kan. Hmm. Sengkangnya kalau udah 6, Sebetulnya 8 bukan. cukup. Udah cukup. Tapi ya itu harus diperbanyak di situ. Jaraknya berapa? 5 cm itu? Boleh, terserah. Lebih dekat lebih bagus malah sebenarnya. Selama dia eh, nggak mengganggu di beton ya. Maksudnya selama apa ya, batu-batunya itu bisa masuk, jadi nggak bikin Bisa masuk keropos ya. gitu ya. Intinya itu. Ini juga Sebenarnya, jarak sambungnya ini pendek. ya ini terlalu pendek. Nggak ngeri. Ini nggak sampai 20 cm Ya nih kan. itu aku pakai 30 itu Nah, bisa kan. satu lagi nih, ini lihat ya, posisi sambungannya sama nih, Ya. ya kan? Satu Nah, lagi Mas, kalau disambung itu besinya ditekuk dikit ya. Jadi oh ya. jadi kalau misalnya kita yang dari atas mau di sebelah luar, maka yang bawah tekuk ke dalam dikit. Jadi jangan lurus aja gini. Jangan Oh kayak di gitu. gambar ini. Harus agak ditekuk dikit. Carilah contohnya di Google banyak sekali Ini eh sambungannya. ya Desain sambungan, sambungannya. ya sambungan tulangan gitu. Itu banyak sekali tuh. Di buku sakunya PU juga ada, tapi ya kalau penjelasannya terlalu panjang, cari aja yang simple-simple. Gambar gitu ya. Desain Iya, sambungan. iya, iya gitu. Sambungan tulangan kolom. Itu biasanya ada tuh. Gitu. Ini sih sambungannya bermasalah banget. Ya.
Tapi misal ya, sambungannya bermasalah, Ya tapi ini sama. betonnya bagus, Kalau tetap. jadi gini, beban di struktur itu kan ada beban tekan sama beban tarik ya. Nah, tergantung pada saat itu beban yang sedang bekerja itu paling banyak apa. Kalau misalnya beban yang bekerja paling banyak itu adalah beban tekan, maka di saat itu butuh beton yang lebih bagus. Nih saya kasih contoh Mas, kalau misalnya nanti bikin baloknya itu, contohnya tulangannya, tulangan sebelah bawah itu bagian tengah, biasanya kan orang sebut tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Pernah dengar nggak? Tulangan tumpuan dan Pulang. tulangan lapangan. Nah, di area Oh iya, iya. lapangan, Yang lapangan yang apa tentangannya itu ya. betul, di area lapangan itu gaya tariknya itu paling besar di bawah dari prinsip bebannya. Maka di situ dikasih tulangan yang lebih banyak karena tulangan itu menahan gaya tarik, sementara beton itu menahan gaya tekan. Makanya kalau kita uji di laboratorium, tulangan itu selalu uji tarik, ditarik. Kalau misalnya beton selalu ditekan. Karena memang itu fungsinya adalah seperti itu. Kalau tarik itu kayak di kasus tempat itu tarik dari apa? Angin. Oh banyak, Yang nggak selalu tariknya dari di situ. Contohnya eh, tarik itu adalah misalnya seperti ini ya. Kita punya balok seperti ini ya. Ini kan ikatannya seperti ini. Bebannya kan di sini. Kalau ditekan di tengah seperti ini, bagian bawah kan ketarik. Oh iya, dia Itu narik. maksudnya. Oke, Bagian atasnya kan iya, ketekan. iya. Itu seperti itu. Ini kan kalau bebannya cuma baja ringan, itu kan nggak seberapa kan ya. Tapi Ya ada sama angin. sepandai gitu. Jangan Ada salah, ada angin angin. dari itu ya. Ada angin punya tekanan yang cukup besar yang nanti disalurkan ke kolom. Nah, kolom itu Nah, dia bergeraknya itu kan ada beberapa gaya yang bekerja di situ tuh. Ada momen, ada gaya geser. Itu kalau misalnya kita analisa di strukturnya, hampir semua beban itu ada di kolom. Jadi ada gaya tarik, ada gaya tekan, semuanya di situ, ngumpul di situ semuanya. Kayaknya kolom itu adalah ya, ya apa ya, tulang punggungnya rumah gitu. Jadi iya. nggak bisa main-main. Oke, Terus kita nanti kalau eh, ring baloknya juga tetap pakai 10 kulir. Aku ya kan samain maunya aja, luas dulu. samain aja, samain aja, samain aja. Yang penting jangan lebih besar dari kolom. Hmm. Sama atau lebih Oke, kecil terus nggak apa-apa. Jangan lebih besar dari kolom. itu. Oke. Maksudnya ukurannya ya, dimensinya ya. Dimensinya jangan sampai lebih besar dari kolom. Jadi misalnya Nah, kalau kolom itu 15 ukuran cm, besinya juga diameter besi kalau sama diameter dimensi besi juga ya. samakan aja, samakan aja. Ya, Oke, kita lanjut dulu ya. Yang ya. eh, yang berikut adalah oh ini dia. Yang berikut adalah ini silt content. Silt content ini sebenarnya disebut sebagai salah satunya adalah pengecekan kadar lumpur. Jadi kadar lumpur yang satu metode pencucian tadi yang kita cuci pakai ayakan nomor 200. Nah, yang ini kita cuman perlu pakai air dan botol seperti ini. Ini kadar lumpur secara volumetrik ya. Ini yang paling banyak dipakai di lapangan karena simple hasilnya. Biasanya kan pakai aqua juga tuh orang-orang tuh. Pokoknya pakai yang bisa diukur lah kira-kira. Inti dari pengujian ini adalah kita masukin pasir, kita masukin air, kita kocok, otomatis kan yang ringan naik nih. Nah, yang ringan itu kan sebenarnya yang halus tuh, yang setara dengan debu lah. Nah, kita ukur volumenya. Misalnya kalau kita udah punya satu botol yang ada ukurannya seperti ini, kita tinggal lihat aja. Ini dibagi ini. Tingginya atau volumenya dari yang halus ini. Jadi kalau kita eh,
kocok materialnya di dalam botol ini, maka kan harusnya naik nih, akan ngumpul di atas. Setelah kita diamkan 1-2 jam, akan kelihatan sudah tingginya. Kita ukur aja. Volumenya berapa, kita bagi dengan volumenya yang ini, dapat persentasenya. Kita langsung dapat persentasenya. Itu maksimum tuh 5-6%. 5%. Seharusnya begitu. Seharusnya 5%, idealnya. Ini prinsipnya hasilnya nanti akan sama dengan kegunaannya sama dengan yang tadi. Ada masalah dusting, ada masalah material halusnya kebanyakan, itu semua kaitannya di situ. Nanti kalau misalnya mau coba, Mas, pakai botol aqua aja dicoba. Buat cari tahu sekilas gitu ya. Misalnya beli pasir, saya pengen tahu nih lumpurnya banyak apa enggak. Udah diisi aja dengan air, kasih pasir, misalnya isi air setengah gitu ya, setengah botol. Atau hampir penuh, terus isi pasir setengahnya, dikocok, udah didiamkan. Bila perlu tambahin garam sedikit, supaya lebih cepat prosesnya. Kalau ditambahin garam tuh kan jadi lebih cepat. eh, jadi kalau kita kocok, kan airnya keruh, ya. Itu artinya yang kotorannya kan naik semua, tapi dia turunnya lama. Jadi kita lama nunggunya. Tapi kalau kita kasih garam sedikit, misalnya 2-3 gram gitu ya, dia cepat turunnya. Jadi kalau kita kocok, kita cuma perlu nunggu 15-20 menit, udah turun. Udah bisa kelihatan. Tapi kalau nggak pakai garam, biasanya lama. 1-2 jam juga nggak turun-turun. Kadang gentit gitu. Jadi kasih garam aja. Dicoba aja nanti, Mas. Jadi ketahuan berapa persen ini, berapa persen apa namanya, kadar lumpurnya. Ini standarisasinya di sini SNI 6281. Tapi saya nggak dapat SNI ini, nggak ada yang saya nggak sampai sekarang belum dapat. Saya pakainya yang standar dari European, karena nggak banyak dilakukan pakai standar ini. Ini nggak tahu kenapa ya. Saya nggak dapat lah yang gratisan. Oke, ini prinsipnya sama dengan yang dicuci hasil akhirnya. Yang berikut adalah alkali silika reactivity. Ya, alkali silika reactivity ini adalah seperti ini ya. Pada akhirnya kita sering lihat nih beton tuh permukaannya seperti ini. Ini sebenarnya bukan cuma aciannya aja, bukan cuma dari acian, tapi sebenarnya dari dalam, dari plesterannya ini. Dari plesterannya seperti ini. Dan ini baru terjadi bukan di awal-awal pengecoran atau di beberapa tahun pengecoran. Ini bisa 10 tahun sesudah betonnya jadi, atau 5 tahun, atau bahkan di atas itu baru muncul. Jadi logikanya adalah pasir ini sih kan sebenarnya terdiri dari sebagian atau keseluruhannya adalah silika. Beberapa silika itu punya tingkat ekspansif yang tinggi. Begitu ketemu alkali. Alkali ini munculnya dari semen. Ketika dia ketemu air, proses hidrasi, disitulah muncul alkali. Adalah penjelasan kimianya. Di Wikipedia saya udah lihat ada. Bagus kok penjelasannya di Wikipedia. Tapi intinya begitu dua ini ketemu, dan ketemu dengan tipe silika yang seperti ini, yang punya tingkat ekspansif yang tinggi, maka beberapa tahun setelah pengecoran, modelnya nanti akan muncul seperti ini. Dan ini banyak sekali kasusnya. Saya nggak pernah melakukan uji yang ini di lab-lab saya selama kerja, belum pernah dapat. Di kuliah juga nggak ada alatnya. Di Holcim nggak ada alatnya. Di kerjaan saya sekarang juga nggak ada alatnya. Jadi saya belum bisa jelaskan lebih lanjut. Walaupun saya ngerti prinsipnya, tapi karena belum pernah ngerjain. Intinya, kalau ketemu retak begini ya, salah satunya karena alkali silika reactivity. Ini standarisasinya kita pakai ASTM C1260. ASTM itu Amerika, standar Amerika. Di mana hampir semua kita adopsi. Ya, ini kita masuk ke clay lumps dan friable particles. Jadi prinsip pengujian ini juga hampir sama dengan material lebih halus dari
75 mikron ya, bukan 200. 75 mikrometer. Tapi dalam pengujiannya partikel lunak ini dipecahkan dan dihaluskan dengan tangan. Jadi kita cuci material tapi sambil kita mecah-mecahin partikel yang bisa dipecahkan dengan tangan. Yang kalau kita pencet gini makin halus. Kegunaannya nanti apa? Ini di mix design nggak kepake, tapi nanti di mutu beton, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh clay lumps yang terlewat. Biasanya dari agregat halus, kebanyakan yang gini-gini itu dari pasir, apalagi pasir alam yang diambil langsung dari gunung. Nah, ini banyak sekali nih yang seperti ini. Tahu-tahu di permukaannya ini dia pop up gitu, naik gitu, bisa dicongkel. Nah, Mas, Ya, ngecas ngecas laptop dulu. oh iya ya, Jadi baterainya. oke oke. Oke, Mas, udah. Halo? Wih, lagi mute saya. Ya, kita sudah nyampe di. Oh ya, kita sudah nyampe di bagian akhir sebenarnya. Oke. Ya, jadi intinya adalah dia pop up seperti ini ya kalau di permukaan. Ini kalau di permukaan bisa kelihatan, tapi kalau misalnya di dalam strukturnya, berarti ada perlemahan di dalam struktur. Nanti jadinya makin lemah betonnya. Jadi mutunya nggak tercapai gitu. Kemarin tuh yang jaketing itu yang pinggirannya tak lepas pakai tangan tuh kadang ada yang kayak gini. Yang Coba-coba gitu. itu mungkin kebanyakan Yang di air, jaketing kemarin. kebanyakan air mungkin Kebanyakan air. bisa jadi karena ya gitulah. Kadang-kadang karena sebenarnya kan mix design yang ini Iya. juga nggak Kita ada nggak kan, pakai takaran. nggak ada takaran juga kan, agak susah kan. Jadi memang Iya. ya bisa jadi begitu. Saya pernah ketemu ada ruko di jalan, tuh lupa saya tuh di, Foto kan ya. iya boleh boleh. Ada Kirim. Ada kejadian gitu ya tadi. ada apa? Ini kalau masnya lihat sekilas itu bagus nggak mutunya dari kan dari visual kan Iya kelihatan ya. dari visual bisa kelihatan. Dikirimnya di mana? Iya, ya. WA. Mantap. Oke, sebentar. Ini bagus kok. Kalau saya lihat sekilas nih. Yang agak repot yang atasnya nih yang belum ya. Iya belum itu pakai poster biasa akhirnya ditempel-tempel gitu karena kan nggak bisa memasukkan Iya emang agak adonan susah bagian betonnya atas. itu nggak masalah Ini ya kalau atasnya cuma nggak ada keropos main nih. semen
Kalau di detail ada sisi di baliknya, nggak tahu itu. Tapi Ya lumayan berapa senti gitu. Tapi secara garis besar bagus ya. iya kalau udah gitu bagus lah. Ini Ini sebentar, tanpa Mas. koral, cuma pasir, semen, air. Tapi kelihatannya lumayan bagus kok. Ini kan belum sebenarnya belum ada tambalan-tambalan nih. Ini lumayan bagus lah ini. Belum. Iya, Nanti tinggal diaji aja kan. dia tinggal diaci aja. Udah lumayan bagus. Yang Jadi yang lebih atas rapi itu juga nggak kan. masalah ya, cuma di plaster sama itu. Ya terpaksa kan? Atasnya nggak masalah. Ya. Terpaksa kan? Ya, iya. Yang penting ini ya, banyakin lah semennya kalau yang plester gini. Agak susah juga sih. Kalau gitu. Iya. Iya, masukin adonannya kan harus double flat kan sebenarnya Iya. dari atas. Ya ini Jadi kalau saya lihat usahakannya main sekilas, plaster aja kan. ini lumayan bagus. Tinggal atasnya aja yang memang agak sedikit bikin was-was ya. Ya tetap berarti yang atasnya ini tetap kolom lama. Kalau praktis lama yang 15 cm. Iya. Ya Di cuma ditambah tambah. ini sebentar Mas. Ini atasnya ini kok baloknya di mana Mas? Balok itu nggak ketemu. Yang tengah apa yang pojok? Yang ini pojok Yang nih. pojok ketemu. Yang kelihatan kabel-kabel Ketemu. dan ada saklar Oh dua itu, nih. oh, itu agak geser lagi. Baloknya di kirinya lagi. Kirinya sekitar 50 cm. Geser ke Eh, kiri, pertemuan baloknya. Aslinya ada aja. seperti itu. Tinggal cuma jaga tengah aja. Wah, ada aja nih bangunan. Ini udah 30 tahun yang lalu. Iya, iya. Ya, udah. Ini udah udah dimaksimalin ini paling. Kalau mau yang Iya, lebih iya. bagus jadi bongkar semua nih mah. Iya. Gitu loh. Oke, saya balik dulu ke sini ya. Ini, oh tapi ini udah terakhir kok. Ya, jadi prinsipnya adalah butiran-butiran seperti ini tuh sangat mengganggu di material, di beton kita. Kalau misalnya kita ketemu pasir yang begini jeleknya, kita apain? Ya kita cuci dulu. Kalau di proyek-proyek kecil yang campur manual sih biasanya nggak terlalu peduli ya. Sebaiknya disiram dulu kalau saya bilang. Kalau kita punya waktu, bisa atur buat kita siram dulu sebelum kita pakai, itu lebih bagus. Jadi paling nggak meminimalisir ini, meminimalisir kesalahan gitu. Jadi kita kurangi dulu sedikit lumpurnya. Walaupun nggak bisa kita kurangi semua gitu ya. Di sini kami pasirnya kadar lumpurnya sekitar 11%, 11 sampai 12%. Jauh sekali dari syarat. Syaratnya kan 3 sampai 5% ya. Jadi kami cuci. Kalau nggak cuci, eh, berbagai macam permasalahan akan muncul. Pertama dia nelan airnya banyak, bikin retak, gitu, retak rambut. Itu jadi apa ya? Masalah tantangan tersendiri itu bagi produsen beton. Ya, ini kita masih punya satu lagi yang mix design ya. Kalau misalnya sesudah mix design nanti kalau misalnya mau lanjut tentang analisanya, analisa hasil ujinya gitu ya. Evaluasinya bisa juga kita lanjut, tapi saya targetnya adalah paling nggak bisa bikin mix design. Kalau bisa bikin mix design yang sederhana itu sudah lumayan bagus gitu. Intinya di Desain situ. itu berarti kayak buat potong K300, Nah, model itu dia. mobil gitu. Betul, betul. Sampai di level itu menurut saya udah
udah cukup lah gitu. Jadi kan sebelumnya ada teorinya tentang itu dulu. Betul, nanti masuk ke mix design, kita bahas dulu teorinya. Nanti mungkin saya akan kasih tugas sedikit. Misalnya saya bilang, coba bikin eh, mix design untuk misalnya K300, K250 gitu ya. Nanti dibikinkan aja, saya cek, jelaskan ke saya. Karena nggak mungkin kan, saya cuma terima kayak mahasiswa yang terima terus laporannya udah benar, saya kasih nilai. Ya enggak, karena kita nggak tahu orang ngerti apa enggak kan gitu. Kalau bisa ngejelasin kan lumayan bagus tuh. Itu saja. eh ada pertanyaan nggak? Belum ada sih. Belum ada ya? Nah, di Yang kembali yang tadi, yang sambungan yang tadi, berarti arahannya yang bawah itu 6 sen itu nggak masalah ya? Apa? Miling. berapa? Isinya 6 miling nggak masalah. 6 miling. Kalau 6 miling misalnya itu mah sambung 10. nggak apa sebenarnya Nggak kalau apa-apa. kita mau bicara idealnya ya mestinya sama semua dari kalau mau yang bawah lebih besar. Tapi karena keadaan lapangan susah, Keadaan mau lapangan susah mau makanya dibel saya sampai bawah kan susah juga. ya karena saya mengerti bahwa lapangannya itu menyulitkan, makanya saya usulkan jacketing itu. Maksudnya itu sebenarnya adalah untuk merubah dimensinya. Jadi struktur itu kalau kita bicara kekuatan itu kan sebenarnya adalah luas permukaannya. Pada akhirnya luasan penampang itu yang menanggung beban. Jadi kalau kita perbesar dimensinya paling enggak sedikit terbantu. Kalau mau yang ideal, Itu. lebih ideal ya bongkar semua jadinya. Itu Tapi kalau langsung disambung aja 30 cm nggak apa-apa. ya yang penting sambungannya 40 benar aja, cm Mas. Sambungannya kalau sambungannya sambungannya jangan ini. jelas gitu ya. Saling eh menyamping gitu ya. Apa? Nggak iya, tabrakan gitu. sebenarnya bukan soal dilasnya sih. Ya, dilas juga perlu. Tapi ya itu posisinya jangan sama, kemudian sengkangnya diperbanyak di situ. Terus Karena bawahnya ditekuk ya. bawah, oh iya, iya ditekuk juga. Jadi Ini kalau yang misalnya, yang besi tambahan ya, ditekuk yang mm, tambahan. iya ditekuk aja. Lihat aja di internet banyak banyak sekali di misalnya ini ya. Kalau sambungan bagiannya di ganti yang agak besar itu 8 atau sama-sama 10 gitu. Pas sambungannya aja Kan besinya nggak masalah. nggak usah tambah besi di tengah sebenarnya, cuman cuman satu dari atas satu dari bawah aja. Kalau itu kan maksudnya untuk bezelnya diameternya diperbesar. Oh, bagel sengkangnya boleh aja terserah. Nah, Di khusus bagian yang sambungan. oh khusus bagian sambungan. Ya, Eh, nggak perlu jangan sih, nggak perlu, nggak nggak perlu, perlu ya tetap nggak sama. perlu. Sama aja, 8 udah cukup. Ntar ya, saya coba carikan gam- gambar sambungan yang benar nih. Kadang aku cari banyak variasinya. Jadi bingung. Banyak variasi gimana maksudnya? Eh, ya model-modelnya macam-macam. Oh iya, karena Kadang itu ada yang pakai tekan aja, ada yang sampai itu macam. Ada yang nyampingnya itu enggak yang iya itu biasanya rekomendasi dari konsultannya eh, beda-beda sih. ada yang nyampingnya itu di dalam, ada yang kanan kiri kanan sini kayak Iya, ya udah beda. nah, tadi itu susah juga ya nyari referensi gambar. Iya, yang kolom besar. Iya, saya perlu coba nyari nih. Kalau jaketing berarti kan yang ke jaketing yang area dalam aja kan. Yang luar kan itu sudah
lahannya tetangga kan nggak mungkin dijaketing, jadi nanti kelihatan nonjol keluar kan. Iya, jadinya kalau lahan, Ya, masuk ke lahan tetangga ya mau nggak mau kan, di bagian dalam aja udah. oh, itu jaketing. Jaketing berarti besinya nanti ketemu plat. Ketemu, Besi yang jaketing plat, besi plat ya, plat lantai. oh enggak dong. Kan dia Ya. diperbesar ke dalam sini dikit aja. Oh, oh. Itu sebenarnya sudah besar sih yang ke dalamnya itu. Udah nggak 15 kali 15, mungkin 25 kali 15. Tapi itu dia Sorry. dari atas sampai bawah ukurannya sama nggak, Mas? Kelihatannya kok dia kayak bentuknya agak prisma gitu. Ya, untuk makanya itu kan anunya mager ya, kolomnya mager, jadi ada agak besar. Nanti kolom traction mestinya ngikuti dinding. Nah Betul. itu mau tak samakan seperti kolom bawahnya. Jadi ja- jaket betonnya itu apa? Ketebalan betonnya, selimut betonnya itu masih tebal gitu. Oh, Jadi nanti nonjol sampai atas tuh nonjol, iya boleh bikin gitu atau nggak nanti di tipis, atas nggak apa-apa ya. ditekuk boleh. Kalau Tetap, misalnya tetap. mau Aku dibikin, takutnya kayak kayak gambar yang tadi patah iya itu. iya, mending mending main yang ideal Kena aja. angin. Berarti Mending gimana? main Tetap, main ideal aja, tetap sama aja gitu. dibongkar. Maksudnya dibongkar, Ya, oh enggak, disambung berarti, sambung. sambung Tetap aja. kayak tadi ya. Iya, Sambung minimal 30 cm ya. iya, kasihlah minimal segitu. Oke, Eh, oke. ini Mas, di Tuk- contoh contoh ininya ya, contoh. Tukangnya kalau ngomong itu ya berani jam. Ya, begitu ada masalah baru, waduh Iya. kami orang kecil ya, repot urusannya. Nggak mikir aja. Ya itu lucu. Itu cuma ditubangi berapa senti loh. Nah ini loh. Nah ini kan 40 kali diameter ya. mestinya 40 Itu kali mungkin diameter kan. mungkin ya, Tapi jangan jangan lupa ini ya, ke dalam ya. ya ini bisa kita pakai luar dalam terserah ya. Tapi jangan lupa posisinya jangan sama begini. Jangan Hmm. dibikin posisinya sama ya. Jadi eh, tekuan ini mungkin ada agak di atas, yang ini agak di bawah gitu ya. Kayak gambar yang tadi saya kirim. Tapi itu bagian itu ngerti nggak Mas? Yang soal posisinya jangan sama gitu. Ngerti? Ya Ngerti ya? satunya dapat kanannya, satunya dapat kirinya, misalnya gitu ya. Tapi Terus yang sebelah sana dapat dalamnya, satunya dapat luarnya gitu. nah bukan itu, bukan itu. Maksud saya adalah posisi ininya ini. Ini kan sama rata nih, ditekuknya di sini semua, ya Oh, kan? satunya ditekuk keluar. Bukan, bukan luar dalam. Maksud saya posisi atas di bawah, atas dan bawah. Jadi misalnya ini tekuknya nanti di sini, ya. Oh, satunya tekuknya di atas. Nah, satunya tekuknya di sini. Nanti kan ada 4 kolom, ada 4 besi itu ya. Sebelahnya lagi, misalnya agak di sini, di tengah gitu ya. Satunya lagi, aturlah gimana caranya. Pokoknya jangan jangan di posisi yang sama. Itu dia yang saya cari mau tunjukin. Emang agak susah juga nyarinya. Jadi biar posisinya itu perlemahannya itu jangan di satu sisi, jangan di satu posisi. Misalnya kayak gambar tadi di WA, itu kan posisinya sama itu. Oh. Ah, kuncinya ya. Sebenarnya ini juga bagus, cuman ya sama dia posisinya nih. Kemarin project di Oh, Trans Icon itu sambungannya bagus banget, cuman saya nggak nggak tahu lah setuju. naruh fotonya di mana gitu. Atau misalnya gini deh Mas, contohnya ini ya, contoh gambar ini. Jadi misalnya ini ada sambungan nih. Aduh nggak kelihatan.
Atau ini aja lah. Nah, ini kan sambungan posisinya semua sama nih, ya kan? Hmm. Tekuannya semuanya kan di sini kan. Maksud saya adalah misalnya besi yang ini ditekuknya di sini, besi yang ini ditekuknya di sini, besi yang ini lagi di sini sedikit, yang ini mungkin agak di bawah, gitu maksudnya. Yang ditekuk yang besi baru berarti. Besi baru, besi besi lama mana aja, Enggak besi lama. sama aja. Besi lama aja nggak apa-apa, besi lama aja yang ditekuk. Kunci ini dapat ya. Nah itu kan masalahnya udah ada hebelnya. Kalau itu nanti dibobok, hebelnya jatuh nanti. Usung lagi tuh. Ah, iya, iya, Sedangkan iya. botolannya kan itu botolan pagarnya itu bisa nahan. Itu Iya. udah dibongkar semua. Hai, Tuh, pusing. itulah serba salah ya. Iya kadang dibilangin gitu. Iya, suka ngotot sendiri. Bentar, ya. Cari-cari kata kunci yang moga-moga ini nih. Ah, ini dia Mas. Setting. Ini dia Mas. Nah, Aduh, mana lagi nih? Ini dia, ini dia. Ini kolom dia maksud saya. reinforcement. Oh, iya. Ini Bisa dia. dikirim nggak itu, guys? Eh, bisa aja sih. Oh, Saya nanti, maksudnya anu ya, apa atas bawah gitu ya? ya gitu, atas bawah, atas bawah. Tekuknya Posisinya tuh sambungannya nggak gini. sejajar. Jangan sejajar gitu. Hmm. Jangan sejajar. Kan misalnya ada 4 tulangan tuh. Satunya di sini, yang ujung sana nanti agak di tengah dikit. Mainnya gitu aja. Ini mainnya dibengkokkan ya, bukan dimasukkan ke dalam atau lebih besar. Oh, Eh, mainnya dibengkokkan berarti. dibengkokin aja. Maksudnya Kan ada dimasuk, yang katanya tukangnya sih dikecilin. Yang baru itu nanti dikecilin dimasukkan. dikecilin gimana? Ya, Di kolomnya besinya itu dikecilin, nanti diselipkan dimasukkan yang lama gitu. Terus jelas. Gak besinya main dikecilin, bengkok gini dia ketemu mau gerinda dibengkokkan. kecilin besinya. Enggak, anu Pak, bekelnya dikecilin lagi, dikecilin ukurannya, jadi bisa masuk gitu loh. Oh, Kayak gitu sih, besi dipaksain ini gitu. aja yang di besi ini aja yang di apa namanya? Besi Besi yang lama ya dikecilin, besi ini aja yang dipaksa masuk ke dibengkokin. besi baru. Iya, Oh gitu. gitu aja dibengkokkan aja. Jadi begelnya biar ukurannya tetap. Karena kan kalau kita kecilin atau besarin begelnya, kan nanti ukuran selimut betonnya berubah, Iya, ya kan? selimut betonnya itu yang penting. Jadi gini aja nggak apa-apa. Tapi yang area dalam nanti selimut betonnya tebel, lumayan tebel di dalam. Kan agak nonjol deh. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan nanti Oh, eh, bagian situ kan ada jacketingnya kan? enggak, Ada langsung kayak langsung gini. ya? Mau langsung ya? Iya langsung. Jadi main selimut beton. Tambahin lah beberapa besi di situ, kayak gini. Oh jaketing ya, Iya, jacketing aja. yang bawah, Mm-mm. yang dalam. Makanya saya bilang mending mending di bagian kolom lama itu jaketing, nanti sampai di atas balikin lagi ke ukuran normal gitu. Padahal yang bawah itu kolomnya udah besar itu, udah nonjol lebih nonjol dari dinding sekitar Atau
Nah, nanti Nah, di jaketing tambah nonjol lagi. atau gini aja Mas, jadi kan nonjolnya itu, tapi selimut betonnya kan tebal banget itu kan. Ah, Aslinya kan nonjol. tebal banget. Dipecahin aja dikit, Ah, tipisin aja dikit, ditambahin besi sedikit di situ, baru dicor gabung lagi dengan dari atas. Jadi misalnya tebal yang selimut, bawah itu konek kemana? Di dudukin aja Bobol. di lantai nggak apa-apa. Itu kan ketemu balok nanti kan. Oh, langsung plat platnya di Bobol. Nggak Enggak. usah dibobok banget juga. Ya, kayak gini aja, misalnya kolomnya Cuman dilubangin dikit, dibiarin berdiri gitu. nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Karena Oh, nanti nggak konek yang ngikat nanti pada akhirnya adalah kolom yang yang untuk di dalam. dalam yang sudah ada. Yang penting itu jangan diganggu, ditipisin Yang aja kolom sedikit, lama ya. ya, ditipisin aja sedikit ke selimut betonnya. Nanti begitu selimut betonnya udah agak tipis, misalnya tadinya 5 cm gitu ya, ditipisin dikit. Bila perlu ada bolongin dikit lagi, disambung kayak gini nih, misalnya ada besi ini. Dilas dikit kan Bolongan ke lumayan. betonnya. Mm-mm, kan lumayan nih. Ada penguatnya di sini. Nanti biar ke atasnya lurus aja gitu. Itu udah Tapi misalnya ya disambung kayak tadi, selimut betonnya tetap mengikuti bawah tebel ke atas, tapi tetap nyambung 30 cm. kalau Nggak apa-apa misalnya ya gitu. nggak apa-apa. Lebih praktis gitu sih. Kalau misalnya kita bobok tipisin yang existing sekarang agak banyak, jadinya kan tetap jadi bagus kan. Misalnya cuman tetap 2,5 cm selimut betonnya atau 3 cm. Yang bagian luar ya udahlah biarin apa adanya misalnya gitu. Itu juga lumayan oke kok. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk pertemuan berikut itu saya nanti, bentar saya stop share dulu. Bahasnya adalah ini ya, saya akan bikin, kita akan masuk ke materi membuat mix design. Nanti saya akan juga mau siapkan Excel-nya ya, biar biar kita bisa langsung coba simulasikan hitungnya. Jadi supaya teori dan langsung coba kita hitung-hitungan. Nanti begitu tugasnya datang, nanti begitu saya kasih tugas bisa langsung bisa lebih paham lagi gitu. Sebentar ya, saya lagi mau nunjukin materinya malah. Oke. Ya, seperti ini. Saya udah bikin segini. Jadi nanti kita akan hitung sampai menentukan di bagian akhir itu adalah sampai pada tahap ini. Sampai kita dapat data-data ini. Dapat, pasirnya berapa, splitnya berapa, airnya berapa, dan semennya berapa nanti. Semennya ada di atas. Gitu ya. Orang struktur itu nggak mengajari ini ya struktur. Struktur nggak ngajarin. Nggak Ini mengajari ini ya. Kita masuknya kan ke cuma bahan. tahunya K300 K200 gitu aja. Ya, ini masuknya ke bahan. Kalau orang Langsung struktur, untuk kalau orang struktur itu dia dia eh, eh, orang ke struktur itu volume. dia bahas tentang dia menentukan ukuran kolom, dia menentukan berapa dimensi tulangan yang dipakai, tulangan jenis apa yang dipakai, dia yang tentukan orang struktur. Dan dia juga yang mengapprove, dia juga yang bilang bahwa oke, arsitek yang ini misalnya dia bilang kolom ini pindahkan,
balok yang ini pindahkan. Dia yang tentukan. Mutu beton juga ya. Mutu beton juga dia yang tentukan. Kalau yang seperti ini masuknya ke bahan. Oke, saya stop recording dulu.